Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Maha Santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita teruskan pelajaran Aqidatul Awam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan karo kemarin silsilah Nabi Muhammad, silsilahnya Nabi Muhammad dari arah ayah. Kalau sekarang silsilah Nabi Muhammad dari arah ibu. Dene ingkang saking arah ibu inggih punika dumugi Sayyid Kilab. Rupinipun kados ingkang kasebat wonten ngandhap menika. Min jihatil abi wa aidan nisbatuh min jihatil umitaji ma'rifatuh umun nabi sahibul mufakhiri aminatum bitunlih wah bidhahiri wa aidan lan halih malih kaya silsilai nabi saking bapak nisbatuhu utawi nasabi nabiyuna nisbatuhu utawi nasabi nabiyuna min jihatil ummi saking arah ibu min jihatil ummi saking arah ibu iku tajibu wajib apa makrifatuhu ngaweruhi nisbatuh apa makrifatuhu ngaweruhi nisbatuhu umun nabi utawi ibune Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umun nabi utawi ibune Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahibul mafakhiri kang anduweni pira-pira derajat kaagungan. Sahibul mafakhiri kang anduweni pira-pira derajat kaagungan iku Aminatun Sayyidah Aminah bintun kang dadi anak wadon liwah bin keduwene Wahab adzahiri at-tahiri kang suci iku ibnun anak lanang li Abdi Manafin keduwene Abdul Manaf li Abdi Manafin keduwene Abdul Manaf. Abdul Manaf kalau kemarin saya terangkan aslinya namanya Matab. Matab itu nama dari salah satu berhala. Alil Qadri kang luhur derajate Alil Qadri kang luhur derajate iku ibnun anak lanang li Zuhratin keduwene Zuhrah li Zuhratin keduwene Zuhrah. Jadi Abdul Manaf itu putra dari Sayyid Zuhrah. Zuhrah itu nama laki-laki. Kalau sekarang itu dipakai nama seorang perempuan. Karo sekarang Mak Kilab bin Sartani Kilab
Fadri mongko weruha sira. Fadri mongko weruha sira. Soal nasabipun Kanjeng Nabi Muhammad saking arah rama saha ibu punika pepanggihan wonten ing mbahipun ingkang asma sinten. Nasabnya Nabi Muhammad dari arah ayah dan dari arah ibu itu bertemu kepada siapa? Karena apa? Karena ayah Nabi Muhammad Abdullah dan ibunya Nabi Muhammad bernama Siti Aminah itu sebenarnya masih ada hubungan famili. Masih ada hubungan famili. Terus itu tadi punjere. Lek basa Jawa punjere nang endi ngono. Jawab inggih punika pepanggihan wonten ing mbahipun ingkang asma Sayyid Kilab. Jadi Sayyid Abdullah itu ke atas bertemu di Sayyid Kilab. Fa ummu Toha ma abihi tastami fi jadihi Kilabin ya hadastami. Fa ummu Toha mongko utawi ibune Kanjeng Nabi kang jejuluk Toha. Fa ummu Toha mongko utawi ibune Kanjeng Nabi Muhammad kang jejuluk Toha. Jadi Nabi Muhammad itu namanya atau julukannya banyak, termasuk Toha itu nama salah satu julukan dari Nabi Muhammad. Ma'abihi sartane bapake Toha atau ma'abihi sartane bapake Nabi Muhammad iku tajtami kumpul sapa ummu Toha. Iku tajtami kumpul sapa ummu Toha fi jaddihi ing dalem embahe ummu Toha. Fi jaddihi ing dalem embahe Toha atau ummu Toha. Rupane Kilabin Sayyid Kilab. Rupane Kilabin Sayyid Kilab. Ya hadastami. Ya hadastami. Ho iki wong kang nyubrih ilmu atawahi wong kang ambrih ngrungokaken. Ngono ya kena. Wong sing golek ilmu, he wong kang golek ilmu atawa he wong kang ngrungokaken. Itu tadi silsilah Nabi Muhammad dari arah ayah dan dari arah ibu, terus kemudian bertemu pada kakeknya yang bernama Sayyid Kilab. Soal terusnya, soal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punika dipun putraaken saha seda wonten negari pundi. Nabi Muhammad
itu dilahirkan di kota mana dan meninggalnya itu di kota mana. Jawab, inggih punika dipun putraaken wonten ing negari Mekah al-Musyarrafah. Saha seda wonten ing negari Madinah al-Munawwarah. Nabi Muhammad itu dilahirkan di kota Makkah. Di waktu keluarnya fajar shadiq atau menjelang subuh. Jadi Nabi Muhammad itu lahir pada waktu keluarnya fajar shadiq atau menjelang subuh. Pada kelahiran Nabi Muhammad itu tepatnya di tahun gajah atau tahun fil. Dinamakan tahun fil karena apa? Karena tahun itu ada kejadian ada pemberontakan dari rombongan gajah yang dipimpin oleh Raja Abrohah akan menggempur Ka'bah. Tapi pada waktu itu tidak berhasil karena tidak mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga akhirnya Allah mendatangkan burung sambil membawa kerikil dari neraka, kemudian dijatuhkan pada rombongan Raja Abrohah. Semuanya meninggal. Selang 5 hari dari kejadian tersebut, Nabi Muhammad dilahirkan. Sedangkan wafatnya Nabi Muhammad SAW itu di kota Madinah. Setelah Nabi lahir, sudah saya terangkan kemarin, itu pertama diramut oleh ibunya sendiri. Setelah diramut oleh ibunya sendiri, selang beberapa hari itu bukan sampai tahunan, tidak. Itu diteruskan diasuh oleh Suwaibah. Suwaibah itu juga tidak lama, cuman beberapa hari saja, tidak sampai 1 minggu, tidak, sambil menunggu datangnya Sayyidah Halimah. Setelah datang Sayyidah Halimah, sebelumnya saya terangkan dulu, sebelum kedatangan Sayyidah Halimah yang namanya siapa itu? Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad, Abdul Muthalib itu kayak ada suara tanpa rupa, suara tanpa rupa, atau bisikan-bisikan bahwa nantinya yang mengasuh Nabi Muhammad adalah Sayyidah Halimah atau Halimah As-Sa'diyah. Halimah keturunan dari As-Sa'ad. Kalau di kitab itu ada syairnya. Kalau di dalam kitab Nurul Dolam itu ada syairnya, beberapa
6 baris, kira-kira 6 baris itu. Setelah Nabi itu lahir oleh Sayyid Abdul Muthalib, itu Sayyid Abdul Muthalib ya istilahnya kayak sayembara. Siapa yang berhak mengasuh Nabi Muhammad? Kemudian setelah itu dijawab oleh burung-burung itu sama datang, waktu itu saya yang berhak mengasuh Nabi Muhammad. Kemudian hewan yang buas itu juga datang. Loh, yang berhak mengasuh Nabi Muhammad saya sendiri. Itu hewan-hewan pada waktu itu juga datang. Mengapa hewan-hewan itu semuanya ingin mengasuh Nabi Muhammad dengan tujuan mendapatkan barokah dari kemuliaan dan keagungan derajatnya Nabi Muhammad. Pada waktu kelahiran Nabi Muhammad itu semua orang pada waktu itu merasa gembira. Merasa gembira, termasuk Abu Lahab, Abu Jahal. Semuanya merasa gembira. Karena apa? Pada waktu lahirnya Nabi Muhammad, pertama, keadaan itu kalau istilah sekarang itu panas, zamannya zaman panas. Seperti sekarang ini ada demo-demo. Pada waktu lahirnya Nabi Muhammad itu situasi menjadi adem sunyi, tidak ada permasalahan. Dan pada waktu lahirnya Nabi Muhammad itu lahir tidak sama dengan anak kecil pada umumnya atau bayi pada umumnya. Nabi Muhammad ketika baru lahir itu pandangannya ke arah langit, memandang ke arah langit, tidak langsung menangis seperti anak kecil, tidak. Itu tangannya itu diletakkan di tanah, tangannya itu. Matanya itu dalam keadaan memakai celak, tahu celak itu loh, yang alisnya dipakai, kelihatan seperti itu, memakai celak sini atau sido. Terus badannya kelihatan bersih, sangat bersih, pokoknya tidak sama anak kecil yang baru lahir pada umumnya. Tali pusarnya sudah dalam keadaan terpotong. Nabi Muhammad baru lahir itu tidak dipotong oleh ibunya, tidak dipotong oleh istilah karo sekarang bidan, tidak, atau tidak dipotong oleh dukun bayi, tidak. Dan keadaan Nabi Muhammad itu sudah tersunat terkhitan, tapi belum sempurna. Kalau menurut ada yang berpendapat
sempurnanya khitannya Nabi Muhammad itu setelah 7 hari yang diteruskan oleh kakeknya yang namanya Sayyid Abdul Muthalib. Kemudian pendapat yang lain mengatakan kesempurnaan khitannya Nabi Muhammad itu dilaksanakan waktu dibedahnya hatinya Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril. Itu pendapat yang kedua. Nah, ibunya Nabi ketika melahirkan dalam keadaan sendirian, tidak ada yang menemani, tetangganya atau kakaknya atau ayahnya, tidak ada yang menemani. Pada waktu melahirkan, Sayyid Abdul Muthalib pada waktu itu dalam melaksanakan tawaf. Nah, dan pada waktu akan melahirkan Nabi Muhammad itu ada burung datang yang cucuknya berwarna merah yakut, seakan-akan burung itu membawa intan merah yakut, merah yakut, yang suwiwinya berwarna hijau. Itu menutupi, suwiwinya itu tadi menutupi kamarnya Siti Aminah tersebut. Apa tidak ada jendelanya atau tidak ada pintunya? Tidak ada. Ini sudah aneh. Itu saja sudah aneh. Itu pada waktu kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sebelum meninggal itu sudah merasakan agak tidak enak, badan sakit. Itu sudah berada di kota Madinah. Kemudian meninggal juga di sana dan dikuburkan juga di sana, di kota Madinah. Dene syahidipun inggih punika mauliduhu bimakatal Aminah wabatuhu bitaibatal Madinah. Mauliduhu utawi laire Nabi Muhammad. Mauliduhu utawi lahire Nabi Muhammad iku bimakata ing dalem negara Mekah. Iku bimakata ing dalem negara Mekah al aminata kang den sentausaaken atau kang den amanaken. Al aminata kang den sentausaaken atau kang den amanaken. Wafatuhu utawi wafate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wafatuhu utawi wafate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku bitaibata ing dalem tanah Thaibah. Iku bitaibata ing dalem negara Thaibah. Al Madinata rupane negara Madinah.
al-Madinata rupane negara Madinah. Sekian dulu pertemuan kali ini. Mari semoga kita bertambah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, sehingga menjadikan kita menjadi orang yang sempurna, menjadikan keluarga kita keluarga yang sempurna, yang akhlaknya baik-baik semua, dan sehingga rezekinya dijadikan lancar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.